warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leda Lufiana. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya Adi Mahati akan membahas mengenai materi EDM. Apa itu EDM? Langsung saja kita bahas. Di sini kami akan membahas tentang pengertian, tujuan, 3 manajemen proses, dan 5 proses domain EDM. Nah, langsung saja kita bahas yang paling pertama, yaitu tentang pengertian EDM. Apa itu EDM? EDM merupakan area tata kelola pada COVID-5 yang memiliki fungsi mengevaluasi, mengarahkan, dan memonitor kegiatan manajemen TI secara keseluruhan yang dilakukan oleh perusahaan. Dan apa itu tujuannya? Tujuannya ialah memastikan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan sudah terpenuhi secara optimal, biaya optimal, serta memastikan kemungkinan bertambahnya keuntungan dan kesiapan untuk perubahan di masa depan, seperti itu. Dan yang ketiga, ada 3 manajemen proses. Apa aja manajemen prosesnya? Yang pertama yaitu evaluasi resource management. Apa itu evaluasi resource management? Yaitu merupakan proses mengevaluasi manajemen sumber daya yang bertujuan memeriksa dan membuat penilaian pada kebutuhan saat ini dan pada masa depan untuk sumber daya TI secara optimal. Dan yang kedua itu direct resource management. Apa itu? Yaitu merupakan proses arahan manajemen sumber daya guna memastikan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya. Dan yang terakhir yaitu memonitoring resource management. Apa itu? Monitoring resource management yaitu merupakan proses pengawasan manajemen sumber daya yang bertujuan mengawasi utama serta menemukan penyimpanan atau masalah sehingga dapat diketahui dan dilaporkan untuk diperbaikan. Nah, untuk yang 5 proses domain manajemen itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Adi Mahati. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi EDM. Saya akan membahas tentang 5 proses domain EDM. Proses yang pertama adalah Ensure Governance Framework Setting and Maintenance. Proses ini merupakan proses yang memastikan adanya perawatan dan pengaturan tata kelola dalam sebuah perusahaan agar tata kelola yang diterapkan dapat sejalan dan mendukung visi misi perusahaan. Kemudian untuk proses yang kedua adalah Ensure the benefit delivery. Proses ini adalah proses yang memastikan adanya keuntungan yang didapat. Fokus pada tahapan pada proses ini ialah mengoptimalkan nilai yang didapat pada proses bisnis, layanan TI maupun setiap aset perusahaan. Kemudian untuk proses yang ketiga adalah Ensure risk. Ini merupakan proses yang memastikan bahwa setiap resiko yang ada dalam perusahaan dapat diterima, ditoleransi, dipahami, dan ditindaklanjuti. Kemudian untuk proses yang keempat adalah Ensure resource optimization. Ini merupakan proses yang memastikan bahwa setiap sumber daya yang ada dalam perusahaan dapat mendukung dan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya teknologi, maupun sumber daya manajemen. Kemudian untuk proses yang terakhir adalah Ensure stakeholder transparency. Proses ini merupakan proses yang memastikan adanya hasil pengukuran dari kinerja perusahaan dan pelaporan transparansi dari setiap stakeholder yang berguna untuk mengambil keputusan terhadap tindakan perbaikan yang akan dilakukan terhadap tata kelola di sebuah perusahaan. Demikianlah penjelasan dari materi EDM yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan selamat menonton.